Hai, perkenalkan, nama saya Mas Nida Manurung. Saat ini saya sedang bekerja di perusahaan swasta. Di sini saya akan memberikan resum peraturan pemerintah pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja bagi klaster ketenaga kerjaan. Semoga ya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Pertama adalah PP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT, ahli daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Yang kedua adalah PP tentang pengupahan. Yang ketiga, PP tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerja. Dan yang keempat adalah PP tentang penggunaan tenaga kerja asing. Yang pertama kita bahas adalah PP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang disingkat dengan PKWT, ahli daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Bagian 1A yang harus kita bahas adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Jenis dan dasar PKWT. Yang pertama yaitu berdasarkan jangka waktu, di mana pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pekerjaan yang bersifat musiman atau kondisi tertentu, atau pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu. Bagian C, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Jangka waktu paling lama 5 tahun, dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan dengan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Yang kedua, yaitu berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, di mana pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan yang sementara sifatnya. Jangka waktu didasarkan atas kesepakatan para pihak dan dapat diperpanjang sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan. Nomor 3 yaitu berdasarkan pekerjaan tertentu lainnya, di mana pekerjaan tertentu lainnya adalah yang sejenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, serta pembayaran upah pekerja berdasarkan kehadiran. PKWT jenis ini dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian. Untuk perjanjian kerja harian dilakukan dengan ketentuan bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Apabila mencapai 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, maka hubungan kerjanya demi hukum berubah menjadi PKWTT. Perjanjian kerja harian dapat dibuat secara kolektif dengan sekurang-kurangnya memuat nama, alamat perusahaan atau pemberi kerja, nama atau alamat pekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan besarnya upah. Pengusaha wajib memenuhi hak-hak pekerja, termasuk hak atas program jaminan sosial. Kita akan bahas tentang ketentuan umum PKWT. PKWT paling sedikit memuat nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. Jabatan atau jenis pekerjaan. Tempat pekerjaan. Besaran upah dan cara pembayaran. Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau syarat kerja yang diatur dalam PP atau PKW. Mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT, tempat dan tanggal PKWT dibuat, dan tanda tangan para pihak dalam PKWT. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis,
serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Larangan dalam PKWT yaitu PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Dalam pasal 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pasal 12 PP 35/2021. PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 PP 35/2021. Pencatatan PKWT. PKWT harus dicatatkan secara daring pada Kementerian Ketenagakerjaan paling lambat 3 hari setelah PKWT ditandatangani. Selama sistem pencatatan daring belum tersedia, pencatatan melalui Disnaker kabupaten atau kota 7 hari setelah PKWT ditandatangani, yang diatur dalam pasal 14 PP 35/2021. Uang kompensasi berakhirnya PKWT. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang PKWT-nya berakhir karena jangka waktunya atau selesainya pekerjaan yang telah ditentukan dengan masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus, diatur dalam pasal 61A Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pasal 15 PP 35/2021. Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan, dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Pasal 15 ayat 3 PP 35/2021. Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut, yang diatur di dalam pasal 16 PP 35/2021. A. PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus diberikan sebesar 1 bulan upah. B. PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan atau lebih dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja per 12 dikali 1 bulan upah. C. Komponen upah dalam perhitungan uang kompensasi adalah upah tanpa tunjangan atau upah pokok atau upah pokok dan tunjangan tetap. Pengecualian uang kompensasi berakhirnya PKWT. Uang kompensasi tidak diberikan dalam hal masa kerja PKWT kurang dari 1 bulan atau PKWT-nya berakhir karena nomor 1 sampai 3 atau pasal 61A Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama, meninggal dunia. Yang kedua, adanya putusan pengadilan dan atau putusan lembaga PPHI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja PP atau PKB yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja atau pekerja merupakan TKA yang diatur dalam pasal 15 ayat 5 PP 35/2021. Uang kompensasi untuk pekerja pada usaha mikro dan kecil diberikan sesuai kesepakatan yang diatur dalam pasal 16 ayat 6 PP 35/2021. Uang kompensasi pengakhiran PKWT sepihak. Dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT atau PHK sepihak, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja atau buruh, yang diatur di dalam pasal 17 PP 35/2021. Yang terakhir kita bahas tentang PKWT, yaitu ketentuan transisi PKWT sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Pada saat PP 35/2021 mulai berlaku, yaitu pada tanggal 2 Februari 2021,
Yang pertama, PKWT yang telah ada dan jangka waktunya belum berakhir masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PKWT. Yang kedua, uang kompensasi untuk PKWT yang jangka waktunya belum berakhir diberikan dengan ketentuan besaran uang kompensasinya dihitung berdasarkan masa kerja pekerja yang perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu tanggal 2 November 2020 yang diatur pada pasal 63-64 PP 35/2021. Pemberian uang kompensasi berakhirnya PKWT tidak berlaku surut untuk yang pertama, PKWT yang telah berakhir sebelum PP 35/2021 disahkan atau masa kerja yang telah dilakukan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan atau untuk yang PKWT-nya masih berlaku. Untuk PKWT sampai di sini dulu dan untuk part keduanya kita nanti akan bahas untuk 1B-nya yaitu ahli daya atau outsourcing. Semoga ya bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu. God bless you.